Pemirsa, seorang ibu di Depok, Jawa Barat ini mengeksploitasi anak kandungnya sendiri karena terlilit hutang. Ya, dan untuk membahas lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan sosiolog dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, dan Sekjen Lembaga Pelindungan Anak Indonesia atau LPAI, Titik Suharyati. Selamat pagi Mbak Devi dan juga Mbak Titik, apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik, sehat ya. Baik, saya akan ke Mbak Devi terlebih dahulu. Mbak Devi, mengapa muncul fenomena orang tua yang tega mengeksploitasi atau menyakiti anak kandung mereka sendiri demi materi? Ya, pertama sebenarnya ini bukan satu hal atau fenomena yang baru. Penelitian-penelitian panjang tentang hal ini sudah lama, yang kemudian bahkan dunia memotret bahwa Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia, peringkat ke-6 di Southeast Asia terkait dengan pernikahan dini anak yang dilatar belakangi dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan yang kedua cara pandang bahwa anak perempuan adalah beban bagi keluarga, dan yang kedua anak perempuan adalah objek bukan subjek, yang kehadiran anak perempuan bagaikan benda yang bisa digunakan oleh orang tuanya untuk diperdagangkan tanda kutip, dipertukarkan tanda kutip demi menyelamatkan ekonomi keluarga. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru yang kemudian muncul, yang saya melihatnya karena kemudian riding the wave gitu ya, karena lagi banyak cerita tentang pinjaman online, kemudian ini dikait-kaitkan dengan hal tersebut. Padahal sebenarnya tidak, karena memang anak perempuan dianggap dalam cara pandang yang sangat lama gitu ya, yang sangat tidak berpihak kepada perempuan, memang dianggap bahwa kehadiran anak perempuan itu sangat tidak menguntungkan, karena dianggap anak perempuan tidak menghasilkan sehingga mereka bisa menjadi seperti objek atau barang yang dengan mudah dipertukarkan. Tapi sebagai pengamat sosial yang paling penting juga kita pahami bahwa ini terkait dengan persoalan pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Tidak peduli kalangan, mohon maaf, dari kota ataupun bukan, kalangan terdidik atau tidak, kita sudah banyak mendengar, dan data dari OJK juga sangat tinggi bagaimana karena ketidakmampuan masyarakat dalam memahami keuangan, mereka terjebak dalam situasi-situasi sulit yang jangankan, mohon maaf gitu ya, kalau tadi ada faktor tradisi juga bagaimana menjadikan anak sebagai objek, tapi banyak juga kemudian orang memilih mengakhiri hidupnya. Ini satu problem karena di banyak negara-negara maju, Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya, pendidikan tentang apa itu uang itu sudah diajarkan jauh sejak anak usia dini, usia 3 tahun, 2 tahun, dan kemudian bahkan di usia 6 tahun anak sudah diajarkan bahwa mencari uang itu tidak mudah. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka tahu betul apa yang harus mereka keluarkan, apakah itu sekedar keinginan ataupun kebutuhan. Karena implikasi dari persoalan finansial itu luar biasa pada kesehatan mental, bahkan bisa mengganggu ketahanan negara. Baik, tadi Anda sudah menyebutkan faktor-faktor utama dan juga krusial terhadap terjadinya eksploitasi anak, itu tadi ekonomi, dan juga dari secara spesifik untuk kasus yang baru saja terjadi di Jawa Barat ini juga terjadi adanya kekerasan dan juga kawin kontrak yang ditawarkan. Kalau menurut Anda hal ini kenapa bisa terjadi, Bu? Oke, ya tadi karena sekali lagi kalau Mbak telusuri penelitian-penelitian akademik dari era 90-an ini sudah memotret panjang hal ini, dan mohon maaf, memang biasanya selalu terjadi di kantung-kantung masyarakat yang memang mengalami kemiskinan. Tapi dalam konteks kekinian sekarang ini tidak lagi terjadi hanya di kantung-kantung tertentu, tapi kita lihat menarik dengan kasus Depok ini, karena memang ada persoalan terjebak pada hutang, maka kemudian melakukan cara yang sama. Kalau dulu tanda kutip menjual anak itu biasanya kita langsung dapat identifikasi, datanya jelas itu di titik-titik atau kantong-kantong wilayah miskin di Indonesia misalnya gitu ya, udah jelas kantongnya. Kalau sekarang menarik dengan kasus Depok ini menunjukkan bukan lagi persoalan di daerah dengan kantong-kantong kemiskinan tertentu, tapi tadi karena ada ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan, terutama terjerat dengan pinjaman-pinjaman tadi, ini yang kemudian perlu kita waspadai karena potensi ini bisa terjadi dimanapun sekarang penyebarannya.
Baik, kita ke Mbak Titik ini selaku dari Lembaga Perlindungan Anak. Tadi sudah disebutkan juga bahwa kasus kawin kontrak, kemudian juga eksploitasi anak ini sudah menjadi sejarah yang lumayan cukup panjang di Indonesia khususnya. Anda sendiri melihat pandangan Anda terkait dengan kasus ini seperti apa, Mbak Titik? Iya, selamat pagi Mas Cama dan Mbak Aya dan juga pemirsa MNC TV. Jadi tadi apa yang disampaikan Mbak Devi betul sekali ya. Jadi ini sebenarnya bukan fenomena baru. Jadi saya mengapresiasi sekali dari Polres Metro Depok yang menerapkan pasal berlapis ya terhadap kasus ini. Jadi ini sebenarnya juga untuk pembelajaran ketika kasus-kasus ini nanti ada di daerah. Karena selama ini LPAI itu menanganin kasus trafficking, kasus seperti ini belum ada yang kami tangani gitu ya. Jadi lebih kecenderungan kepada bujuk rayu mucikari dan lain sebagainya. Jadi kasus ini cukup menarik ya karena orang tua bagaimana jelas-jelas orang tua mengeksploitasi anaknya. Kalau kita lihat di undang-undang ini semua unsur kekerasan ada semua itu ya. Jadi ada psikisnya, ada fisiknya, kemudian seksual dan eksploitasi. Jadi ini luar biasa ya. Kasus ini kami kemungkinan hari Senin depan akan berkunjung juga ke korban. Jadi kami ingin melihat sebenarnya seperti apa sih kasus ini latar belakangnya gitu ya secara detail gitu. Karena kami belum melihat bahwa ada yang tadi disampaikan Mbak Devi ya bahwa ini tidak terjadi di tidak hanya terjadi di masyarakat miskin gitu ya, tetapi ini sudah ada di mana-mana dan ini yang paling kelihatan adalah masalah ketidakmampuan mengelola keuangan dan ini anak benar-benar sudah menjadi objek ya dan tentunya anak perempuan yang paling rawan memang untuk dijadikan objek oleh orang tua. Yeah. Jadi saya berharap sih nanti kasus ini bisa menjadi contoh gitu ya bahwa orang tua jangan main-main gitu ya. Orang tua sebagai sebagai orang tua dia jangan main-main lah dengan kasus-kasus seperti ini gitu dan itu tidak boleh terjadi lagi di Indonesia karena memang ini sudah cukup banyak sekali terjadi di mana-mana. Iya, baik. Mbak Titi terkait dengan kawin kontrak yang kalau kita lihat kasusnya ini tidak hanya terjadi baru sekali begitu ya. Di Jawa Barat khususnya ini cukup terjadi sering sekali dan juga terhadap anak di bawah umur. Sejauh ini untuk LPAI sendiri sudah ada sosialisasikah, sudah ada penanganan khususkah terhadap hal kawin kontrak ini? Ya, baik. Kami masih mencoba untuk terus terhubung dengan Ibu Titik. Apakah masih bersama kami? Baik, kita mungkin ke Mbak Devi terlebih dahulu. Mbak Devi, mendengar pertanyaan saya tadi terkait dengan kawin kontrak yang kalau kita lihat ini bukan pertama kali terjadi, apalagi di Jawa Barat dan untuk anak di bawah umur. Menurut Anda langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah dan khususnya Lembaga Perlindungan Anak? Ya, kalau perangkat undang-undangnya nanti mungkin Ibu Titi bisa menyampaikan lebih jelas. Tapi memang yang paling penting adalah satu, dengan adanya aturan misalnya kan berarti ada penegakannya gitu ya. Nah, ini penting untuk menjadi contoh dalam konteks jangka pendek gitu ya. Tapi dalam konteks jangka menengah dan jangka panjang, tentu para perempuan itu harus memiliki pola pikir kemajuan yang hanya bisa ditembus lewat pendidikan. Kalau anak-anak itu masuk sekolah, anak perempuan terutama gitu ya, angka sekolahnya tinggi, saya percaya karena ini sudah belajar dari banyak negara-negara lain juga, ini akan mampu membuat mereka serius memikirkan hidupnya dan seperti yang dilakukan oleh anak tersebut kan bahwa dia sebenarnya menolak. Gitu ya, di awal-awal kan kalau menurut apa yang ada di berita dia menolak gitu ya, karena di banyak kawasan paling tidak penelitian di masa lalu menunjukkan anak-anak begitu pasrah karena mereka merasa bahwa satu hal lagi, apapun yang dilakukan orang tua harus diikuti karena itu bagian dari bakti kita terhadap orang tua. Ya, nah ini juga satu problem di masa lalu sehingga anak-anak juga tidak bisa melakukan penolakan karena satu dari segi usia juga mereka masih sangat dini yang tidak mungkin misalnya juga tanda kutip memberontak misalnya. Ini kan memang menjadikan anak berada dalam situasi yang sangat sulit gitu ya. Karena satu, pengetahuan mereka lemah, pengalaman mereka tidak ada dan juga doktrin bahwa
segala sesuatu yang dilakukan orang tua adalah kebaikan untuk anaknya. Nah, sehingga yang paling menarik adalah kalau sekarang negara punya yang namanya polisi RW, menurut saya itu penting dan sangat strategis gitu ya. Kenapa? Karena artinya perlu ada dalam jangka menengah. Kalau pendidikan itu kan jangka panjang, Mbak. Dampaknya bisa selalu 20-30 tahun kemudian gitu ya, karena pasti jangka panjang. Tapi dalam konteks menengah, bagaimana polisi RW bisa menggerakkan pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah, yaitu RT atau RW misalnya, atau di bagian Indonesia yang lain disebutnya kepala dusun dan sebagainya, ini untuk kemudian selalu melakukan komunikasi dengan warga sehingga kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi adanya perilaku-perilaku demikian. Yang artinya ketika kita menemukan ada satu rumah yang kelihatannya lagi-lagi anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, baik dalam konteks tadi hingga harus dijual ataupun tidak, ini kemudian bisa diendus lebih awal dan kemudian bisa dilakukan pendekatan. Kalau kepala suku atau kepala area di situ tidak mampu, tentu bisa dibantu oleh kepolisian yang sekarang sudah punya tim sampai di level RW. Bukan dalam konteks kemudian kita sekedar gibah tetangga kita, bukan itu, tapi kita melakukan antisipasi agar potensi orang-orang yang rentan seperti anak misalnya dan perempuan itu bisa kita cegah mereka berada dalam pusaran penjara kekerasan di dalam rumah mereka sendiri. Baik, Mbak Devi, tadi menarik sekali yang Anda sampaikan bahwasanya latar belakang pendidikan ini mempengaruhi pola pikir seseorang untuk bisa memandang kehidupan ataupun juga mencari solusi dalam setiap permasalahan. Nah, dalam kasus ini kita kembali lagi, ibu jual anak di Depok ini diduga sang ibu menjual anak karena terlilit utang pinjaman online. Nah, sebesar itukah dampak negatif dari utang pinjol sehingga membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, termasuk menjual anaknya sendiri? Mas, sekali lagi saya tekankan, ini nggak ada urusannya dengan hanya sekedar pinjol. Karena catatan akademiknya menunjukkan orang karena kebutuhan ekonomi. Dan melihat perempuan itu bukan manusia yang patut dipantaskan. Apalagi anak perempuan. Sudah perempuan dan kemudian anak pula. Jadi kebetulan saja dalam kasus ini karena urusannya pinjol. Tapi dalam banyak hal bukan hanya persoalan pinjol. Dalam upaya, karena anak perempuan selalu dijadikan tanda kutip pertukaran kalau keluarga ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terlepas apakah terjerat pinjaman, baik sekarang aja namanya pinjaman online, di masa lalu kan juga ada terjebak pada rentenir dan sebagainya, atau memang kebutuhan untuk memastikan kehidupannya bisa naik kelas. Salah satunya adalah dengan mempertukarkan diri sang anak dengan mahar yang sangat tinggi misalnya dari calon besan yang akan mengambil anaknya tersebut. Iya, lantas seperti apa seharusnya untuk stigma terhadap perempuan di Indonesia khususnya ini dihilangkan terkait dengan nilai seorang perempuan yang bisa ditukarkan dengan uang? Ya tadi, kalau dalam jangka panjang tentu saja pendidikan, dan yang kedua dalam jangka pendek dan menengah, media menjadi penting untuk kemudian selalu menyuarakan dan menampilkan materi-materi bahwa perempuan itu sama berharganya. Bahkan sekarang menarik bagaimana misalnya ekonomi keluarga sebenarnya justru memang banyak ditopang oleh perempuan, karena banyak industri-industri yang kemudian menolak misalnya untuk menerima laki-laki sebagai pekerja. Artinya posisi perempuan sekarang sangat strategis dalam ekonomi keluarga, tapi tidak untuk kemudian hanya sekedar dijadikan objek untuk kemudian diperjualbelikan layaknya kita membeli meja, kursi dan sebagainya, tapi tidak ada masalah kalau dalam keluarga dalam masa tertentu perempuan yang harus menopang terlebih dahulu selama komunikasi dalam keluarga terjalin dengan baik. Itu bukan hal sesuatu yang memalukan lalu merendahkan keluarga, tapi itu adalah bagian dari kerjasama dan kasih sayang dalam keluarga. Baik, kita mencoba untuk terhubung kembali dengan Mbak Titik melalui sambungan Zoom. Mbak Titik, apa sudah mendengar kita? Iya. Mohon maaf tadi terpental saya. Iya, baik. Mbak Titi, tadi pertanyaan saya terakhir sebelum kita terputus terkait dengan kasus yang belakangan ini sempat terjadi, juga ada kaitannya dengan kawin kontrak yang bukan pertama kali terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat terhadap anak di bawah umur. Sejauh ini LPAI dan juga pemerintah sudah ada melakukan sosialisasi atau mungkin penegakan hukum seperti apa nih Bu? Karena masih terjadi hingga saat ini kawin kontrak yang sebenarnya ini ilegal ya? Iya, jadi memang tidak mudah
ya pendekatannya, karena memang sosialisasi sudah pasti kami sudah lakukan dari beberapa bahkan puluhan tahun yang lalu gitu ya. Tetapi kasus yang dulu sempat fenomenal seperti Syekh Uci itu masih marak sekali di Jawa, dan pendekatannya tentunya tadi apa yang disampaikan Mbak Devi, bagaimana peran masyarakat ya. Kami ada Sparta ya, bagaimana kami menggerakkan pelindungan anak sampai di tingkat rukun tetangga. Jadi bagaimana tetangga ketika tahu tadi yang Mbak Devi sempat singgung, jangan hanya gibah atau kasak, tapi kita juga proaktif untuk bisa melaporkan ketika itu terjadi ada di wilayah kita gitu ya. Nah kemudian juga edukasi, dan yang paling penting sebenarnya dari seperti yang saya sampaikan di bulan lalu ya, itu parenting ya. Jadi sekarang bagaimana lemahnya orang tua, bonding orang tua terhadap anak itu sangat rendah sekali ya. Jadi kasus ini saya yakin anak ini tidak ada kedekatan sama sekali dengan orang tuanya. Apalagi ada kemarin disampaikan juga bahwa dia tidak tinggal sama dengan orang tua ya, dia ada di Sukabumi kalau nggak salah ya tinggal. Nah itu lebih rentan lagi gitu ya. Yang satu rumah sama-sama aja sulit sekali mereka mendapatkan bonding antara ayah ibu dan anaknya gitu, apalagi yang mereka tinggal berjauhan dan bahkan dari kecil sudah terpisah dengan alasan tanda kutip orang tua mencari nafkah untuk dengan merantau ke kota. Ini juga masalah lagi gitu ya. Jadi kami sih dari LPAI berharap bahwa peran serta masyarakat sekarang ya, ada namanya SAPA ya, Satgas Perlindungan Anak, yang dibentuk dari Kemenang, bahkan juga dari Kemendikbud juga, mereka ada peraturan-peraturannya yang memang untuk membentuk Satgas di perlindungan anak sampai di tingkat bawah gitu ya. Dan juga dari Kemen PPA sendiri juga ada Satgas juga sampai di desa bahkan ya, juga itu penting sekali. Jadi sekarang masyarakat itu kan agak sulit ketika dia melihat tidak peduli dengan lingkungannya gitu loh. Nah ini yang sekarang sedang digerakkan gitu loh, bagaimana masyarakat berperan, karena memang kawin kontra itu semakin kita sosialisasikan gencar, kami lihat semakin banyak. Apakah ini fenomena gunung es sebenarnya ya, karena dengan ada sosialisasi mereka tahu, sehingga banyak diketahui oleh masyarakat. Dan media juga semakin gencar kan memberitakan. Jadi ini menjadi PR tersendiri ya ketika kasus-kasus ini mencuat ya. Tentunya peran media sangat luar biasa. Tadi Mbak Devi juga mengapresiasi media kan, bagaimana kita bisa selalu memblow up berita-berita yang seperti ini, sehingga harapannya ke depan ya tentunya kasus-kasus anak itu bisa menurun lah gitu ya, baik dari itu perkawinan anak, kawin kontrak, kemudian eksploitasi seksual anak dan sebagainya. Baik, Mbak Titi, artinya parenting kemudian juga bagaimana masyarakat serta warga bisa proaktif untuk bisa mengawasi kasus ini, bagaimana kekerasan anak supaya tidak terjadi lagi. Kita akan ke Mbak Devi Rahmawati. Mungkin Mbak Devi singkat saja, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar hal serupa tidak terulang kembali? Ya, potensi kita semua terjebak dalam kondisi yang sulit itu tentu saja dapat mendera siapapun. Tapi yang paling penting adalah ketika dalam kesulitan jangan sampai jalan pintas hingga menjual anak menjadi pilihan. Mari kembalikan kearifan sosial kita, yaitu semangat kebersamaan, saling menolong. Di mana di masa lalu itu terjadi ketika ada sahabat kita, tetangga kita kesulitan, jangan biarkan mereka kemudian hidup dalam kekalutan dan kegelapan sehingga akhirnya mengambil jalan-jalan pintas yang sangat berbahaya. Yuk sama-sama kita bergandengan tangan, karena hanya masalah waktu. Siapapun bisa berada dalam kondisi kesulitan. Baik, luar biasa sekali ya. Semoga kita juga berharap tidak ada hal serupa yang terjadi. Kita harus sama-sama bekerja sama agar hal serupa tidak terjadi. Terima kasih Mbak Devi selaku pengamat sosial dan Mbak Titi tadi selaku Sekjen LPAI atas perbincangan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.